Ya, Boleh, mau Bapak dimulai? Ibu, saudara-saudara, saya lagi selamat malam, selamat datang di acara bersamamu Bapa di GKI Ngagel. Kita bersyukur kita masih dapat berjumpa bersama-sama. Kita sebentar akan memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama bergumul. Biarlah malam hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita bersama, kita boleh merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai, saya akan mulai membacakan sebuah Mazmur dari Mazmur 66 ayat 1 hingga yang keempat. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari sama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian sembah kita hanya kepada Tuhan kita. Ku masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah Kau. Saat alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, kekudusan penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan kan nyata dalamku. Mari masuk ke hadirat Tuhan. Masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah Kau. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, kekudusan penuh hari. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuh hati. Ku sembahkan dalam hatimu, ku bersungguh di kakimu, ingat kemuliaanmu kan nyata dalamku, ingat kemuliaanmu kan nyata dalamku. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab pekerjaan-Mu begitu dahsyat, sebab kasih-Mu begitu besar. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaruh kepercayaan kami. Sekalipun kami tak dapat melihat jalan-jalan hidup kami, sekalipun kami tidak dapat melihat dengan jelas masa depan hidup kami percaya kepada Engkau. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Saat aku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan kita, yang sanggup menolong kita, biarlah kita boleh memujikan lagu bersama-sama. Saat aku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Biar dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau terus menjadi puji-pujian bagi hidup. Dan Engkau terus menjadi tempat kami bersandar, untuk kami boleh menaruh percaya kami kepada di dalam berbagai kehidupan kami. Kami mau hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau dituntun oleh Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menyapa setiap kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suara saya cukup terdengar dengan jelas ya. Saya mengajak kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada malam hari ini, diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Baik, di sini LAI memberikan judul bagian ini minyak seorang janda. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita tentu sudah sering mendengar kisah ini tentang seorang janda yang bisa dikatakan pada waktu itu dia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Sebenarnya siapa sih perempuan janda ini? Beberapa sumber mencatat bahwa perempuan janda ini kemungkinan besar adalah seorang dari istri-istri para nabi yang hidup pada zaman Elia, yang dicatat pada 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dalam masa kelaparan, kekeringan yang sangat hebat. Sehingga banyak orang yang pada waktu itu mengalami kesulitan di dalam hal perekonomian.
Dan salah satunya adalah perempuan janda yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Bahkan di tengah kesulitannya, tidak bisa membayar hutang yang begitu banyak, akhirnya perempuan ini harus mau tidak mau menyerahkan anak-anaknya sebagai ganti dari hutang-hutang yang belum terbayarkan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, di situ kita melihat kisah ini berakhir dengan bahagia, di mana kita bisa melihat Tuhan memberikan campur tangan, sehingga kemudian perempuan janda ini akhirnya bisa terlepas dari lilitan hutang, dan dia tidak jadi kehilangan anak-anaknya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, melalui kisah perempuan janda yang mengalami kesulitan ini, kita bisa belajar gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari perempuan janda ini sehingga dia dapat memenangkan pergumulan di dalam kehidupannya. Yang pertama di sini kalau kita perhatikan, perempuan janda ini datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ketika ia bertemu dengan Nabi Elisa, perempuan janda ini dia berkata, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Di sini kita bisa melihat bagaimana perempuan janda ini dia datang kepada Tuhan walaupun melalui perantara Nabi Elisa dengan hati yang jujur. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hati yang jujur? Perempuan ini dia datang dengan segala keluhan-keluhan, dengan segala ratapan-ratapan, di mana ketika dia menyampaikannya kepada Nabi Elisa pada waktu itu, ini menunjukkan ketidakberdayaannya akan permasalahan yang dialaminya. Dan secara tidak langsung ini juga menjadi sebuah pengakuan dari perempuan janda itu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan mampu menolong kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, kejujuran dari perempuan janda ini didasari dengan sebuah keyakinan bahwa dia meyakini Tuhan yang selama ini ada adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pasti mendengar keluh kesah dari setiap umatnya. Kalau kita nanti bisa perhatikan, bisa baca di rumah, Keluaran 16 ayat 9, di situ Musa pernah berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Jadi di sini, di tengah segala kejujuran, di tengah segala ratapan yang diungkapkan oleh perempuan janda tersebut, Tuhan mendengarnya. Dan kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang lain, sebagai contoh dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-19, di situ dikatakan Tuhan sesungguhnya dekat dengan umatnya atau anak-anaknya yang hatinya hancur. Bahkan dalam Amsal 3 ayat 32, juga dikatakan Tuhan itu bergaul erat kepada mereka yang datang dengan hati yang jujur. Oleh karena itu, perempuan janda ini dengan penuh keberanian, dia datang mengungkapkan segala apa yang menjadi ratapannya, apa yang menjadi keluhannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada kejujuran, berarti di situ ada jalan keluar. Dan perempuan janda itu datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Sehingga dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, Tuhan menyatakan jalan keluar melalui Nabi Elisa. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, perempuan ini tidak hanya datang dengan hati yang jujur. Dia juga datang dengan iman. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, di situ Nabi Elisa berkata kepada perempuan janda itu, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa pada waktu itu Nabi Elisa menyuruh perempuan janda itu untuk mencari dan membawa bejana-bejana yang kosong? Karena kita tahu pada waktu itu bejana yang kosong itu hendak diisi dengan minyak. Dan kita tahu bahwa minyak itu tidak bisa bercampur dengan air. Dalam hal ini, bejana-bejana itu bisa menggambarkan juga tentang jiwa kita. Di sini Nabi Elisa pada waktu itu ingin menekankan juga, atau lebih tepatnya Tuhan menekankan juga kepada perempuan janda itu, agar dia tidak mencampur adukan imannya kepada Yesus Kristus dengan iman kepada Allah-Allah yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah segala masalah yang kita hadapi, Tuhan meminta kita tetap menjaga kemurnian iman kita hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Sama halnya seperti bejana-bejana yang kosong. Kita diminta untuk mengandalkan Tuhan dan bukannya mengandalkan Allah-Allah yang lain. Kemudian di sini Nabi Elisa tidak hanya menyuruh perempuan janda itu untuk membawa bejana-bejana yang kosong. Kalau kita perhatikan di ayat yang sama, di situ Nabi Elisa juga mengatakan, janganlah engkau membawa bejana itu dalam jumlah yang terlalu sedikit. Beberapa sumber mengatakan bahwa frasa ini menggambarkan satu simbol, di mana minyak itu bisa dikatakan dia menggambarkan atau lambang dari Roh Kudus yang bekerja dalam setiap iman orang percaya. Demikian juga dengan bejana yang dikumpulkan, jumlahnya itu ingin menyatakan itu sebagai kapasitas iman kita terhadap sebuah pergumulan tertentu. Di sini Nabi Elisa ingin menekankan kepada perempuan janda itu, semakin besar iman yang ia taruh dalam sebuah pergumulan, maka sesungguhnya semakin luas gerak dari Roh Kudus itu untuk berkarya di dalam kehidupannya. Dan hal ini ditegaskan dalam ayat yang ke-6, dikatakan ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi sekali lagi hal ini ingin menegaskan, semakin besar iman yang kita taruh di dalam sebuah pergumulan, maka semakin luas ruang gerak Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan yang kita alami yang begitu menakutkan kita akhir-akhir ini? Mari kita mau belajar seperti perempuan janda itu ketika dia menghadapi permasalahan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya itu. Yang pertama, dia datang dengan hati yang jujur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, selama ini apakah kita hanya menggunakan kata-kata yang indah? Kita hanya menggunakan kata-kata yang umum diucapkan, tetapi kita tidak mulai dengan pengakuan dosa, kita tidak mulai dengan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami kesusahan, berkatalah kepada Tuhan dengan jujur, aku mengalami kesusahan. Ketika aku mengalami kekecewaan, katakanlah dengan jujur kepada Tuhan, aku mengalami kekecewaan. Dan pada malam hari ini kita juga diajarkan untuk datang dengan iman. Semakin besar iman yang kita taruh dalam doa-doa pergumulan kita, maka semakin besar gerak dari Roh Kudus itu boleh berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetap andalkan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa. Seperti perempuan janda itu yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan.
Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk perenungan firman ini sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Probo untuk memimpin dalam beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin kami termasuk orang yang saat ini tidak datang dengan hati yang jujur ketika kami datang kepada Tuhan. Kami lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang umum Tuhan, tetapi kami tidak belajar untuk jujur menyampaikan apa isi hati kami kepada Tuhan. Kami juga diajarkan pada malam hari ini untuk datang tidak hanya dengan kejujuran, tetapi kami diajarkan untuk datang dengan iman. Seperti bejana-bejana kosong yang diminta untuk dikumpulkan oleh Nabi Elisa, pada malam hari ini kami juga diminta untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong bagi pergumulan hidup kami. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam setiap pergumulan kami, biarlah kami boleh semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh terus dikuatkan. Mari kita datang dalam doa kita dengan iman itu. Iman yang menjadi modal bagi kita untuk kita bergumul bersama dengan Tuhan. Juga dengan rasa hancur hati, biarlah kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama mari kita bersama-sama, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang hadir dapat berdoa secara pribadi, memohon kepada Tuhan dengan hancur hati apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Saya persilahkan untuk sejenak Bapak Ibu dapat berdoa di tempat masing-masing. Di setiap pergumulan kami ya Tuhan, Engkau tahu setiap kami masing-masing. Kami menghadapi musuh yang sama, tetapi dengan pergumulan masing-masing yang berbeda. Kami mohon kiranya Tuhan mendengar pergumulan hidup kami. Kiranya Engkau yang mendengar hancur hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berikutnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita melayani orang-orang yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Kita bergumul bersama dengan mereka yang sedang sakit. Mari kita bersama-sama berdoa, saya akan memimpin. Bapa, kami mengingat beberapa rekan-rekan kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami berserah kepada rekan kami, untuk rekan kami ya Tuhan, untuk Ibu Lala, Ibu Hani,
Ibu Malonda, Ibu Ellen Hanafi, Bapak Willy. Kami mengingat nama-nama mereka, Tuhan, ada di dalam pergumulan sakit mereka. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjadi Tuhan yang menjadi sahabat bagi mereka. Engkau Tuhan yang memeluk mereka, mendekap mereka, memberikan damai sejahtera di tengah rasa sakit yang mereka rasakan itu. Kami memohon kepadamu pemulihan, kesembuhan di dalam diri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan kembali. Juga iman mereka boleh diperteguh ya Tuhan, di dalam menghadapi rasa sakit yang berat mereka alami. Sertai mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Kami percaya dan terus mempercayakan kepada-Mu. Hatiku percaya, kami percaya kepada Engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergumul kepada Tuhan berkaitan dengan gereja. Mari kita berdoa, biarlah kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita berdoa juga meskipun kita ada di dalam suasana yang tidak nyaman, mungkin ibadah di rumah, biar Tuhan terus menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan. Setiap kami sangat-sangat merindukan untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja Tuhan. Kami rindu satu persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman kami. Kami rindu suasana untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung gereja. Dan kami boleh mengarahkan hati kami bersorak-sorak memuji Engkau ya Tuhan. Namun kami saat ini tidak bisa ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan bergumul bersama dengan Engkau, kiranya Tuhan terus menguatkan setiap jemaat di GKI Ngagel secara khusus ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan ketika kami hanya bisa beribadah di rumah. Tetapi kami tetap menaikkan rasa syukur kami ya Tuhan. Ketika kami di rumah, kami boleh bersama memuji nama Tuhan dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang terus menaungi kami. Tuhan yang terus tetap menjadi puji-pujian penyembahan kami. Hadirlah ya Tuhan senantiasa di dalam ibadah-ibadah keluarga Jemaat GKI Ngagel. Kami menyerahkan untuk penyelesaian, untuk pembangunan gereja ya Tuhan. Mungkin di tengah virus corona ini agak sedikit tersendat. Kami mohon Tuhan kiranya menyertai. Sudah hampir selesai ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan yang terus memimpin hingga akhirnya nanti kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gedung gereja kami yang baru. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini harapan kami. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersama dengan jemaat GKI Ngagel yang juga bergumul dengan pekerjaan mereka. Mungkin beberapa dari jemaat GKI Ngagel harus mengalami kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam bekerja. Bahkan ada hal-hal yang lain di dalam pekerjaan yang mereka menjadi masalah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka. Tuhan, tolong supaya mereka boleh tetap kuat. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan, terus bekerja dengan baik. Mereka boleh
mendapatkan penghasilan yang cukup, dan kami mempercayakan Tuhan yang mencukupkan mereka. Padahal juga Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen, ketika harus ada di rumah, beberapa dari mereka mungkin menjadi beban hidup. Orang tua direpotkan oleh anak Tuhan, ataupun sebaliknya. Tuhan tolong biarlah di tengah masalah keluarga mereka boleh beradaptasi dengan suasana ini. Dan biarlah mereka boleh membangun cinta kasih di tengah keluarga mereka. Tolong ya Tuhan, kami mempercayakan kepada Engkau. Bapak, kami juga mengingat untuk hamba-hamba Tuhan di GKI Ngagel. Untuk Pendeta Wahyu Pramudia, Pendeta Florida, Pendeta Tejo, Saudara Anton, Dio, mereka yang melayani dengan setia di GKI Ngagel ini Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka. Mereka tidak lepas dari pergumulan hidup, dan kiranya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan yang hidup, yang juga yang mereka layani, dan Tuhan pasti akan menyertai hidup mereka. Tuhan pimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus percaya kepada Engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berikutnya mari kita berdoa untuk PSBB tahap yang ketiga. Virus belum berakhir, permasalahan belum berakhir, masih terus bertambah, kita tahu itu semua, dan PSBB harus tetap dilakukan. Kita berdoa saudara-saudara untuk masyarakat secara khusus di kota Surabaya. Biarlah mereka mempunyai satu kesadaran yang tinggi untuk boleh mendukung pemerintah. Mereka yang masih sering berkumpul, mereka boleh pulang ke rumah, mereka boleh tinggal di rumah untuk sesaat. Mari kita bersama-sama menaikkan doa untuk program PSBB ini supaya berhasil. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk program PSBB tahap yang ketiga di Surabaya ini, tempat kami tinggal. Ataupun juga PSBB di kota-kota lain. Kota-kota lain yang terus berjuang juga untuk boleh mengatasi pandemi corona ini. Tuhan, kami mohon biarlah program ini boleh berjalan dengan baik. Kami sadar ya Tuhan bahwa program ini bukan keberhasilan dari pemerintah saja yang harus mereka bekerja keras, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, juga masyarakat Surabaya ini secara khusus. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah mereka boleh diberikan kesadaran untuk boleh bekerja bersama-sama untuk mengatasi virus ini, untuk boleh mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat ya Tuhan. Tuhan sertai proses PSBB ini, tahap yang ketiga, biarlah ada satu hasil yang lebih baik, virus boleh berkurang dan terus boleh berangsur berkurang ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, kita juga terus mengingat untuk tim medis. Mereka terus berhadapan dengan virus. Kita mendengar banyak sekali dokter, perawat yang sudah terpapar karena mereka merawat orang-orang yang sakit. Kita berdoa bagi mereka, kita mengingat mereka di dalam doa kita. Bapak, kami bergumul bersama-sama dengan tim medis, mereka yang bekerja keras untuk mengobati setiap pasien yang sedang sakit terkena virus ini. Tuhan, mereka beberapa sudah terkena virus ini ya Tuhan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang meninggal ya Tuhan.
Kami bergumul bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan melindungi setiap tenaga medis. Sertai mereka dari segala mara bahaya virus ini ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kuatkan, sehatkan mereka Tuhan. Berikan imun yang baik bagi tubuh mereka. Berikan kekuatan, semangat untuk mereka boleh terus berkarya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Ini setiap doa kami dan kami terus mempercayakannya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu aku percaya. Dengan kasih saya minta Saudara Anton untuk menutup doa malam kita. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri acara doa malam ini dengan doa. Tuhan, kami juga bersyukur bagi keluarga dari Pak Probo dan Ibu Juli yang beberapa waktu yang lalu sudah Tuhan anugerahi sebuah putri yang sangat cantik, yang Tuhan juga berikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih. Kami bersyukur dengan kehadiran Jubilan dalam kehidupan Pak Probo bersama dengan Ibu Juli. Kiranya Engkau boleh senantiasa juga membawa pemulihan kepada Ibu Juli setelah pasca operasi, supaya Tuhan juga boleh jamah, Tuhan juga boleh memberikan kekuatan, dan untuk Jubilan sendiri yang sudah Tuhan izinkan diberikan kehidupan, supaya Tuhan senantiasa boleh menjagai, dan Tuhan boleh membuat Jubilan boleh bertumbuh, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani, dan senantiasa hidupnya nantinya boleh memuliakan Tuhan. Engkau sertai keluarga ini Tuhan di tengah masa-masa pandemi, supaya Tuhan juga jagai, supaya Tuhan juga memberikan kecukupan dalam segala sesuatunya, dan Tuhan yang boleh menyatakan kuasa-Nya. Kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sesungguhnya kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi sebuah keyakinan di dalam kehidupan yang harus kami pegang, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir di dalam doa malam pada malam hari ini. Biarlah kita boleh diberkati oleh pujian yang kita naikkan bersama-sama firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengalami sedikit error, putus-putus gitu ya. Mungkin internetnya lagi berkurang kecepatannya ataupun bagaimana ya. Kiranya itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk boleh terus memuji-muji nama Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya di hari Kamis, ada PA ya, akan dipimpin oleh Saudara Dio, betul ya? Betul. Anton ya. Nanti hari Jumat juga ada bersama kita bisa, ya? Iya. Betul ya? Betul. Bersama kita bisa pada pukul 7 di jam yang sama dengan ini. Dan kita boleh terus bersama-sama dapat beribadah di hari Minggu pukul 10:30. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara-saudara.